Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kelas 12 MIPA, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis melalui video pembelajaran ya. KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian KD 42 atau KD praktikumnya adalah melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan. Misalkan, pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini, listrik statis itu adalah suatu fenomena kelistrikan, di mana ada muatan listrik yang berpindah atau ditransfer. Jadi kalau listrik statis kita berbicara tentang muatan, ya. Ini kita berbicara tentang muatan listrik. Kalau saat listrik dinamis yang kita pelajari sebelumnya adalah berbicara tentang arus listrik, yaitu arus yang bergerak, tapi kalau ini adalah tentang muatan, yaitu muatan yang berpindah atau ditransfer. Contoh misalkan ini, ada sebuah bola konduktor yang sedang dipegang oleh anak yang kecil dan seorang ibu, dan kemudian kita lihat ternyata rambutnya berdiri, ya, sebagiannya berdiri. Mengapa bisa berdiri? Karena ini berarti ada transfer muatan atau ada muatan listrik yang berpindah dari bola konduktor mengalir ke tangan, kemudian sampai ke rambut yang lemah yang kemudian rambut ini bisa berdiri. Nah, bola konduktor ini sebenarnya bisa kita temui, ya, kalian temui misalkan di Museum PP Iptek Taman Mini, ya, Pusat Peragaan Ilmu dan Teknologi di Taman Mini. Nah, ini bisa kalian temui dan kalian coba untuk melihat, tapi dengan rambut syarat ya, dengan syarat yang rambut yaitu rambut yang kering, tidak boleh yang berminyak, ya. Atau fenomena listrik statis yang lainnya misalkan seperti ini. Ketika kalian sedang memegang sebuah televisi gitu, dia layar televisi, tampak dirasakan seperti ada sebuah semut-semut kecil ya, ada getaran-getaran kecil yang mengalir dari telapak kemudian sampai ke bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar kulit tangan. Nah, ini juga merupakan fenomena listrik statis. Atau bisa juga transfer muatan atau berpindahnya muatan listrik bisa terjadi pada petir dan juga kilat ya. Pastinya kalian sudah tahu petir seperti apa, kilat seperti apa. Kalau petir kan pasti ini terkait dengan suara ya, geledek, gemuruh, ya, guntur. Kalau kilat pasti terjadi ini hampir sama dengan cahaya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, petir dan kilat apakah terjadi bersamaan? Begitu. Kalau terjadi bersamaan berarti kalian harus lihat lagi kecepatannya ya. Kecepatan petir berapa, kemudian kecepatan kilat itu berapa ya. Kalaupun prosesnya memang terjadi bersama-sama, barangkali outputnya keluarnya itu terjadi bisa berbeda. Nah, ini beberapa fenomena-fenomena tentang listrik statis yang bisa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh. Nah, anak sekalian, pada listrik statis ini ada satu hukum yaitu hukum Coulomb. Di mana hukum Coulomb ini adalah hukum yang berbicara antara dua muatan listrik. Ya, baik itu dua muatan listrik yang sejenis atau yang berbeda jenis ya. Jadi ketika ada dua benda bermuatan listrik sejenis atau berbeda jenis, muatan Q1 dan Q2-nya terpisahkan sejarak R, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Kalau gaya tarik-menarik terjadi ketika dua muatannya berbeda jenis, yang satu positif, satu lagi negatif. Kalau gaya tolak-menolak terjadi ketika dua muatannya sejenis, baik itu positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Maka persamaan hukum Coulomb itu dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F-nya adalah gaya tarik atau gaya tolak atau gaya interaksi antara dua muatan ya. Kemudian K-nya adalah konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Sementara Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan masing-masing dalam satuan Coulomb, dan R adalah jarak antara kedua muatan dalam satuan meter. Nah, untuk Q1 sama Q2 muatan masing-masing bisa juga dalam satuan mikrocoulomb, atau bisa juga dalam satuan nanocoulomb, atau bisa juga dalam satuan picocoulomb ya. Jadi kalau 1 mikrocoulomb begitu
ya, itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, ya. Kemudian kalau 1 nanokolom itu sama dengan 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian kalau 1 pikokolom itu sama dengan 10 pangkat min 12 kolom, ya. Jadi nanti tergantung kalau misalkan dari soal-soal yang kalian temui tentang kolom ini, satuan muatannya dilihat dulu dalam satuan mikrokolom atau nanokolom atau pikokolom, ya. Nah, ini interaksi antara dua muatan. Sekarang kita lihat bagaimana kalau interaksi antara tiga muatan listrik, tetapi ya ini terletak pada kondisi yang sejajar, ya. Misalkan ada muatan A, B, C, sama-sama semuanya A, B, C, tapi pada posisi yang sejajar. Bisa nggak dalam posisi tidak sejajar? Bisa, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, dalam posisi yang sejajar seperti ini. Pertanyaannya adalah, berapakah besar gaya interaksi yang terjadi pada muatan B akibat dari muatan A dengan muatan C? Ya, berapakah gaya interaksi yang terjadi pada muatan B akibat interaksi dari muatan A dengan muatan C? Kita lihat yang pertama nomor 1 begini, ya. Ketika antara muatan B dengan A, di sini muatan B negatif, muatan A-nya positif, pasti akan terjadi gaya tarik-menarik. Kalau terjadi gaya tarik-menarik, maka kita gambarkan arah vektor gayanya dia saling mendekat. Ya, kita tulis misalkan di sini adalah FBA, ya, FBA, begitu. Kemudian antara B sama C, B-nya negatif, C-nya positif. Maka akan terjadi gaya interaksi saling tarik-menarik. Kalau tarik-menarik maka digambarkan vektor gayanya dengan saling mendekat. Kita tuliskan berarti di sini FBC, ya. FBC, begitu. Maka kalau begitu FB, ya, gaya interaksi pada muatan B, ya, adalah sebesar FBC dikurangi FBA, ya. FBC dikurangi FBA. FBC ini adalah vektor gaya yang arahnya ke kanan dikurangi vektor gaya yang arahnya ke kiri, yaitu FBA, ya, FBA. Nah, yang lainnya juga sama pada nomor 2, ya, nomor 3, ya, ini nomor 4, begitu caranya sama seperti nomor 1, ya. Oke, seperti itu, ya. Contoh misalkan lagi, ya. Contoh satu lagi misalkan nomor 5. Berapakah gaya interaksi pada muatan B akibat dari muatan A dengan muatan C? Ya, kita lihat. Berarti kita gambarkan di muatan B, ya. Karena yang ditanya pada muatan B. Antara muatan B dengan muatan A, nomor 5, ya. Ini muatannya sejenis, ya. Positif dengan positif, maka dia terjadi gaya tolak. Ya, terjadi gaya tolak. Kalau gaya tolak berarti kita gambarkan dia arah gayanya saling menjauh, ya. FBA, saling menjauh, ya. FBA. Antara B sama C, B-nya positif, C-nya negatif. Terjadi gaya tarik-menarik. Digambarkan kita saling mendekat. Begitu, ya. Kita gambarkan vektor gayanya dia mendekat, FBC. Ya, FBC. Nah, berarti FB-nya berapa kalau gitu? Karena FBA dan FBC ini dia sejajar, ya, arahnya sama nih, searah, vektor gaya searah, maka besarnya gaya interaksi yang terjadi pada muatan B adalah sama dengan FBA, begitu, ya, ditambah dengan FBC, ya, FBC. Nah, itu dia, ya. Nah, kalian bisa coba untuk muatan yang nomor 2, nomor 3 dengan nomor 4, ya. Ini interaksi antara tiga muatan. Oke, seperti itu, ya. Yuk kita lihat contoh soalnya. Dua muatan Q1 3 mikrokolom dan Q2 min 9 mikrokolom terletak pada garis lurus yang berjarak 3 meter. Jika konstanta kolomnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat min 2, hitunglah gaya tarik antara kedua muatan tersebut. Kenapa ditanya gaya tarik? Karena di sini Q1-nya positif, ya, plus 3 mikrokolom, sementara Q2-nya min 9 mikrokolom. Ya, jadi tanda min ini hanya menandakan bahwa jenis muatannya adalah negatif. Tapi untuk mencari gaya tarik, ya, untuk merumuskan atau menghitung besarnya gaya kolom atau gaya interaksi, maka tanda minnya di sini tidak dimasukkan. Ya, tanda minnya tidak digunakan kalau untuk mencari interaksi gaya, ya, gaya tarik atau gaya tolak, gitu, ya.
Oke, perhatikan ini 3 mikrokolom kita rubah dulu ke dalam kolom ya. Berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Q2-nya min 9 mikrokolom dirubah dulu ke kolom. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Ini min ya, min. Tapi dalam perhitungan tanda minnya nggak dipakai. Ditanya berapa gaya tariknya, kita kerjakan langsung. F sama dengan rumusnya tadi kan K, ya kan? Kali Q1 kali Q2 gitu dibagi dengan R kuadrat R pangkat 2 ya. Kita masukkan nilai K-nya sudah permanen tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 ya dikali Q1 yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 kali Q2. Q2-nya 9 ya kali 10 pangkat min 6 begitu dibagi dengan R pangkat 2. R-nya 3 kuadrat. Ya, 3 kuadrat. Oke. Dah. Kita lihat 9 sama 3 kuadrat kan bisa kita coret ya. Habis kan? Gitu. Jadi tinggal tersisa berarti kalau begitu sama dengan ya. Sama dengan di sini 9 kali 3 jadi 27 ya kan? 27 kali 10 pangkatnya tambahkan 9 tambah min 6 tambah min 6 berarti sama dengan min 3 ya Newton dah atau boleh juga sama dengan 0,027 Newton. Ya begitu ya. Ini hasilnya gaya tarik antara dua muatan Q1 3 mikrokolom dan Q2 9 atau min 9 mikrokolom. Hasil gaya tariknya adalah plus 0,027 Newton ya. Arahnya berarti ke yang Q1 ya karena nilai F-nya positif. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Nanti kalian coba saja latih mandiri ya. Ini latih mandiri. Kalau tadi kan contoh soal ini latih mandirinya. Kalian coba ya, coba-coba dikerjakan ini latih mandiri mencari nilai Q1-nya. Rumusnya sama, yang kalian gunakan sama ya. Rumus F sama dengan K gitu kan. Ya, kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Rumusnya ini ya. Rumus gaya kolom yang kalian gunakan. Cuma yang ditanya di sini adalah berapakah nilai Q1-nya berapa? Ya, nilai Q1-nya berapa? Oke, saya lanjut dulu. Ya, yang ini sekarang. Ya, ini 3 muatan. Kalau tadi 2 soal sebelumnya adalah 2 muatan, sekarang 3 muatan. Kita lihat. 3 muatan diletakkan sejajar seperti pada gambar di bawah. QA sama dengan 8 mikrokolom, QB 4 mikrokolom, QC 9 mikrokolom. K-nya konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat min 2. Tentukan gaya kolom pada muatan B. Pertanyaannya ya, lihat perhatikan sini. Tentukan gaya kolom pada muatan B akibat interaksi dua muatan lainnya. Ya, akibat interaksi dua muatan lainnya berarti yaitu muatan A sama muatan C ya. Kita gambarkan dulu vektor gayanya. Antara muatan B dengan muatan A min plus tarik menarik ya. Terjadi gaya tarik menarik maka vektor gayanya kita gambarkan ya, kita gambarkan di sini saling mendekat yaitu FBA. Ya. FBA. Nah, sekarang antara muatan B sama muatan C. B-nya negatif, C-nya negatif. Berarti terjadi gaya tolak. Kalau gaya tolak berarti harus saling menjauh. Saling menjauh berarti, ya ini, vektor gayanya kita gambarkan dia saling menjauh. Ya, ini FBC. Nah, perhatikan di sini. Karena FBA sama FBC itu searah, walaupun sama-sama ke kiri, maka besar gaya interaksi yang terjadi pada muatan B, FB, itu sama dengan FBA ya ditambah FBC. FBC. Sorry ini ada yang salah ya. Ini bukan FBA tapi di sini adalah FBC. Ya. FBC. Oke. Nah, itu dia. Ya. Dah kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari satu-satu dulu FBA dulu ya. FBA berarti sama dengan K kali QB gitu dikali QA ya dibagi R pangkat 2 ya. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali QB. QB besarnya 4 mikrokolom, dirubah dulu ke dalam kolom
Ya, harus dirubah ke dalam kolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kali QA. Berapa nilai QA? QA-nya 8 mikrokolom. Dirubah dulu ke dalam kolom. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dah, dibagi R-nya. R-nya jarak antara B sama A 2 cm. Dirubah ke meter. Ya, berarti kan sama dengan 2 cm meter ya, kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, seperti itu. Dah, ya. Berarti kan sama dengan berapa nih ya? Ini 4, ya. 4 nih bisa kita coret, ya, yang 4 nih. 4 kita coret dengan 2 kuadrat. 2 pangkat 2 nih, ya. 2 pangkat 2. Ya, ini coret 2 pangkat 2 kan 4. Dengan data bisa coret ya. Oke. Berarti kalau begitu tinggal tersisa 9 ke 8 sama dengan 72. Ya, 72 kali 10 pangkat yang di atas 9 tambah min 6 tambah min 6 berarti sama dengan min 3. Ya, min 3 dibagi yang di bawah 10 pangkat min 2 tadi belum dikuadratkan berarti sama dengan 10 pangkat min 4. Ya. Jadi sama dengan berapa? Kalau bilangan pangkat dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Ya, berarti min 3 dikurangi min 4. Berarti 72 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 72 kali 10 pangkat 1. 72 kali 10 pangkat 1 berarti sama dengan 720 Newton. Nah, ini FBA. Nah, kalian untuk mencari FBC caranya sama. Ya, untuk mencari FBC caranya sama seperti ini. Jadi nanti kalau begitu mencari FB-nya tinggal menambahkan antara FBA sama FBC. Udah ketemu. Ya, maka FB-nya nilainya segitu nanti yang sudah kalian dapatkan. Kalian coba, kalian oret-oret. Begitu ya. Baik, anak-anak sekalian, sudah selesai ini slide-nya. Presentasi saya sampai di sini. Mohon maaf, kali ini hanya menggunakan video pembelajaran karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu pembagian ijazah. Saya kira sampai di sini dulu. Nanti untuk kedepannya bisa kita bahas lagi ya. Kalian kerjakan soal-soal latihan yang ada di sini, yang tadi di slide. Ya, kemudian nanti ada soal di GCR yang juga harus kalian kerjakan dan kumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.